Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada materi hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai konsep-konsep OOP. Jika sebelumnya kita sudah berbicara tentang inheritance atau perwarisan, di mana kita bisa menurunkan sifat suatu kelas ke kelas yang lain, hari ini kita akan berbicara tentang encapsulation. Apa itu enkapsulasi? Mari kita bahas terlebih dahulu terkait dengan konsepnya. Oke, untuk konsep ini saya akan mengambil beberapa contoh yang ada di kehidupan nyata ya. Yang pertama saya ingin Anda dan kita semua coba berbicara tentang kasus yang terjadi di apoteker. Saya yakin Anda pasti pernah membeli obat di apotik. Yang melayani Anda pastilah seorang apoteker. Oke, apoteker adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam meracik obat sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter. Nah, ketika kita membutuhkan sebuah obat yang sudah diresepkan oleh dokter, maka kita hanya perlu menunjukkan resep ke apoteker tadi. Kemudian apoteker itu yang akan meracikkan obatnya. Nah, pada saat seorang apoteker meracik obat, apakah kita sebagai pasien boleh ikut campur? Boleh ikut-ikutan meracik obat yang tadi sudah diresepkan oleh dokter? Oke, tentu tidak boleh kan? Ya, kita hanya boleh beri resepnya, tunggu dengan sabar kalau sudah jadi apoteker yang akan memberikan obatnya kepada kita. Kita tidak boleh sama sekali ikut campur di dalam meracik obat. Kenapa? Oke, saya yakin Anda semua sudah tahu jawabannya. Kalau kita yang tidak punya keahlian dalam meracik obat tiba-tiba ikut campur dalam meracik obat, bisa saja kan ya terjadi kesalahan, terjadi pencampuran yang tidak sesuai sehingga menyebabkan obat yang dihasilkan pun jadi tidak sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Begitu. Oke. Contoh kasus yang kedua, kasus yang terjadi di restoran atau rumah makan begitu ya. Nah, pada saat kita pergi ke restoran sebagai pelanggan, kemudian kita memesan makanan, biasanya kita akan memesannya melalui pramusaji. Kita tidak langsung ngomong ke chefnya ya, tidak langsung ngomong ke kokinya bahwa kita butuh sebuah makanan, gitu ya. Pramusaji yang akan menerima pesanan makanan dari kita. Pramusaji juga yang nantinya akan membawa catatan pesanan tersebut ke dapur, lalu diberikan kepada koki. Begitu. Nah, berdasarkan catatan pesanan tadi, berdasarkan menu yang kita pesan tadi, maka koki akan memasakkan makanannya. Begitu ya. Setelah selesai makanannya dimasak oleh koki, akan kembali dibawakan oleh pramusaji dan dihidangkan ke meja kita sebagai seorang pelanggan. Kayaknya ribet begitu ya. Bagaimana kalau kita aja yang berdapurnya restoran kemudian kita masak sendiri? Apakah boleh? Sekalipun Anda adalah orang yang jago dalam masak, Anda tetap tidak boleh memasak sendiri makanan yang Anda pesan di restoran milik orang. Kenapa demikian? Ya, ada banyak alasan yang mungkin saja nanti tidak cocok atau memang sudah bukan wewenangnya. Mungkin nanti akan menimbulkan resiko-resiko yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi begitu. Jadi intinya kita memang harus melalui prosedur-prosedur itu. Nah, ini adalah konsep di mana di kehidupan nyata kita ada beberapa hal yang sifatnya itu terbatas. Bukan tidak boleh ya, bukan dilarang ya, tetapi terbatas. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan, yang mana tujuannya memang untuk menghindari kesalahan, biasanya seperti itu. Kita tidak boleh meracik obat sendiri, ya. Nanti resepnya atau racikan obatnya tidak sesuai resep, malah beresiko fatal kepada kita yang akan meminumnya. Kita nggak boleh masak sendiri makanan di restoran gitu. Karena memang bukan wewenang kita, sudah ada petugasnya sendiri. Nanti mungkin di dapur malah tidak sesuai dengan SOP, menimbulkan efek samping 1, 2, 3 dan banyak sekali. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Seperti kalau kita butuh data kependudukan kita datangnya ke kantor Dispenduk Capil, tapi kita tidak boleh ambil sendiri datanya, ada petugas yang akan mengambilkan.
Kemudian kalau kita ingin menabung ke bank, kita datang ke teller dulu. Teller yang akan mencatat datanya. Bukan kita yang ujuk-ujuk masuk ke komputernya teller, lalu masuk ke berangkas penyimpanan, ambil uang atau naruh uang. Tidak boleh seperti itu. Ya, tentu karena nanti akan ada beberapa faktor risiko yang akan terjadi. Nah, di dalam pemrograman juga ada beberapa hal yang sifatnya terbatas. Tidak boleh diakses secara sembarangan karena mungkin nanti akan menimbulkan kesalahan. Nah, pembatasan akses ini di dalam OOP itu bisa dilakukan dengan konsep enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu adalah sebuah konsep ya, sebuah mekanisme. Nah, apa itu enkapsulasi? Dari bahasanya Anda sudah tahu bahwa enkapsulasi, pengkapsulan. Anda tahu ya, obat yang bentuknya seperti kapsul. Kapsulnya itu bukan obatnya, itu hanyalah tempat, tapi obatnya ada di dalamnya kapsul, dibungkus. Jadi enkapsulasi bisa juga disebut dengan pembungkusan. Nah, di dalam pemrograman kita, di dalam OOP apa yang dibungkus gitu ya. Yang dibungkus tentu kalau di kelas itu adalah properti dan metodenya gitu. Dibungkus dalam hal ini berarti aksesnya dibatasi gitu. Tidak sembarangan orang bisa mengubah atau membaca nilai dari suatu properti. Padahal kalau contoh yang kemarin kita mau memberikan nilai ke properti A, B, C gitu bebas ya. Sementara kita mau baca juga bebas. Kalau sekarang kita bisa batasi itu gitu. Kita juga nanti dengan adanya enkapsulasi tidak bisa sembarang mengakses metode yang ada di dalam suatu kelas. Walaupun ada metodenya tapi belum tentu bisa kita pakai begitu ya. Nah, kenapa sih harus ada seperti itu? Kalau tadi kan alasannya adalah untuk menghindari kesalahan ya. Secara spesifik ini fungsinya adalah untuk validasi. Nah, jadi kalau kita melakukan validasi nanti kita juga bisa menyesuaikan mana sih data-data yang seharusnya kita simpan atau mana yang tidak boleh kita simpan. Itu validasi gitu ya. Sementara yang filterisasi kita bisa kita bisa mengatur dulu seperti apa data yang mau kita ambil semacam itu. Jadi ada filterisasi dan juga ada validasi. Baik. Nah, itu dari konsepnya dari enkapsulasi. Lalu bagaimana implementasinya ke dalam kode program? Nah, untuk mengimplementasikan enkapsulasi di dalam OOP, di kode program itu kita mengenal ada 3 modifier. Yang pertama adalah modifier public, disimbolkan dengan tanda plus ya kalau di dalam kelas diagram. Kemudian ada yang namanya modifier protected, disimbolkan dengan tanda pagar atau orang sekarang menyebutnya hashtag. Dan modifier yang ketiga adalah modifier private yang disimbolkan dengan tanda negatif atau minus. Oke. Nah, modifier public itu sendiri merupakan modifier yang menandai bahwa suatu properti atau metode bebas diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas itu sendiri, dari kelas turunannya, maupun dari luar kelas atau melalui objeknya. Sementara protected dia lebih sempit sedikit, dia tidak bisa diakses dari luar kelas. Ya, tidak bisa diakses bahkan oleh objeknya sendiri, tetapi dia bisa diakses oleh anaknya atau kelas turunannya. Sementara yang private ini yang paling sempit, karena dia hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Oleh anaknya tidak bisa, oleh objeknya sendiri juga tidak bisa, atau dari luar kelas itu tidak bisa. Perbandingannya jika ditampilkan akan jadi seperti ini. Ya, Anda bisa lihat bahwa public lah yang paling luas. Dia bisa diakses dari mana saja, sementara protected hanya terbatas dari dalam dirinya sendiri atau di kelas turunannya, dari luar tidak bisa. Dan yang private yang paling terbatas, dia hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Begitu. Nah, maksudnya bagaimana sih pembatasan akses ini? Kita lihat contoh ya. Baik. Kita punya kelas manusia seperti ini dulu kemarin. Sebelumnya kita deklarasikan properti dan metode ini langsung dengan namanya ya. Tidak ada modifier yang seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk nama diberikan modifier protected. Sementara jenis kelamin private dan tanggal lahir publik gitu ya. Ini hanya contoh. Pada implementasinya bisa saja ini semua private atau bisa saja semua protected atau bahkan bisa saja semua public. Nah, penentuannya ini tergantung pada analisis kebutuhan dari properti dan metode ini. Kalau seperti ini berarti properti nama diakses dari dalam kelas ini sendiri bisa dan dari kelas turunannya. Nah, kalau kemarin nama itu kan
diakses dari kelas dokter sama guru ya. Ada contohnya di pertemuan kita sebelumnya. Nah, yang jenis kelamin private berarti dia hanya bisa diakses dari kelas manusia ini sendiri. Sementara dari kelas dokter dan guru yang merupakan turunan dari kelas manusia, dia tidak boleh diakses, gitu, atau tidak bisa diakses. Sementara tanggal lahir bisa diakses dari mana saja karena sifatnya publik. Oke, ini yang properti. Kalau ini adalah contoh dari metode yang sifatnya private. Nah, kalau seperti ini berarti metode usia ini hanya bisa diakses dari dalam kelas ini, kelas manusia ini sendiri. Apabila metode usia ini dicoba diakses dari kelas dokter atau kelas guru, maka dia tidak akan bisa diakses sama sekali. Begitu. Oke. Ini ada modifier-modifiernya yang saya sebutkan tadi. Nah, sementara yang ini metode panggilan sifatnya protected. Berarti metode ini bisa diakses di dalam kelas manusia ini sendiri, bisa diakses dari kelas turunannya yaitu dokter dan guru kemarin ya. Kalau Anda lihat lagi contohnya memang kita memanggil metode ini di sana. Oke. Nah, yang ini tetap public semuanya. Berarti ini bisa diakses dari mana saja. Oke. Itu adalah contoh dari penggunaan modifier enkapsulasi pada properti dan metode di dalam kelas. Oke. Nah, sebagai catatan, di dalam TypeScript apabila kita tidak memberi modifier di depan metode dan properti, maka sifatnya menjadi public. Oke. Jadi yang publik-publik ini sebelumnya Anda tidak tulis juga, artinya akan tetap sama. Oke, tapi kita tulis saja sebagai pelengkap. Oke, ini yang di dalam kelas. Nah, ini yang di dalam kelas turunannya tadi. Kita bisa lihat ya, bahwa ini child class, kelas guru maupun kelas dokter yang merupakan turunan dari manusia, tetap dapat mengakses properti dan metode milik dari kelas manusia tadi. Yang properti nama dan metode panggilan. Karena memang kedua properti dan metode ini sifatnya masing-masing adalah protected, gitu. Nah, tapi kalau Anda coba mengakses jenis kelamin di sini atau mengakses tadi ada metode usia dari dalam kelas dokter dan kelas guru ini, maka akan terjadi error karena memang sifatnya bukan protected melainkan private. Oke. Nah, kalau penggunaannya contohnya begini, bisa Anda lihat tadi nama kita private ya. Nama kita protected dan jenis kelamin kita private. Kalau kita coba paksa akses ini dari luar, ini kan di luar kelas. Kenapa disebut di luar kelas? Kan kita sudah menginstansiasi sebuah objek ya dari guru dan dokter. Ini berarti letaknya udah ada di luar kelas, gitu. Nah, walaupun dia adalah objek dari kelas guru, dia objek dari kelas dokter yang merupakan turunan dari kelas manusia, tapi karena dia ada di luar kelas, maka dia tidak bisa mengakses properti yang sifatnya protected maupun private, begitu. Sementara yang sifatnya publik seperti tanggal lahir ini masih bisa diakses. Diakses itu artinya entah dibaca, entah diberi nilai, begitu ya. Nah, begitu juga ini untuk untuk metode-metode yang sifatnya private maupun protected. Kalau kita coba akses dari luar kelas seperti ini tidak mau karena tadi yang panggilan itu sifatnya protected dari dalam kelas guru atau dokter masih bisa dipanggil karena dia sifatnya protected dari manusia. Tapi kalau sudah di luar kelas, maka dia tidak bisa dipanggil. Yang usia juga begitu. Karena dia sifatnya private, dia tidak bisa dipanggil di sini. Jadi kalau Anda coba jalankan yang ini akan menghasilkan error. Oke. Begitu. Baik. Nah, itu tadi adalah contoh implementasinya dari enkapsulasi ya. Nah, dengan adanya enkapsulasi ini kan berarti ada properti yang tidak bisa dengan leluasa kita akses. Padahal pada kasus tertentu mungkin memang kita harus membatasi, kita terpaksa sekali harus membatasi. Tapi gimana caranya kita bisa mengubah nilainya kalau mungkin suatu waktu atau ada pada kasus-kasus tertentu yang kita butuh mengakses properti yang sifatnya protected atau private itu. Padahal tadi sudah kita kunci dengan protected atau private. Nah, di dalam OOP dikenal juga konsep setter dan getter, gitu ya. Konsep ini merupakan konsep yang digunakan untuk menerobos batasan yang telah dibuat oleh modifier protected ataupun private tadi. Jadi, yang semula dari luar kelas tidak bisa kita akses, sekarang kembali lagi bisa kita akses.
Kalau begitu kenapa nggak dibikin public aja? Nah, ini nanti akan ada alasannya gitu ya. Karena kalau sifatnya public kan tadi bebas langsung kita akses propertinya. Kalau ini kita tetap tidak boleh langsung akses ke propertinya, tapi kita harus melalui sebuah aksesor yaitu setter dan getter. Gitu. Jadi dia tetap sifatnya protected propertinya ataupun private, tetapi kita akan tetap bisa mengaksesnya melalui pihak ketiga. Mungkin kita sebut begitu ya, melalui pengaksesnya yaitu setter dan getter. Oke. Dari namanya, setter adalah konsep untuk mengatur nilai properti yang sifatnya protected atau private tadi. Nanti keywordnya adalah set. Sementara getter adalah pengatur atau yang mengambil nilai dari properti yang kita kunci tadi. Keywordnya adalah get. Oke, contohnya begini. Kita lihat tadi yang tanggal lahir sebelumnya kita buat dia sebagai public ya. Sekarang coba kita ubah jadi private. Kenapa kita ubah jadi private gitu? Karena tanggal lahir di sini ada risiko kesalahan data. Maksudnya begini, kita bisa menulis tanggal lahir 1 Januari 1970 begitu ya. Tapi padahal di di sini di OOP itu di dalam bahasa TypeScript utamanya dia punya konsep atau punya mekanisme sendiri untuk menyimpan sebuah tanggal gitu. Dan kadang ada juga resiko begini, mungkin nggak sih seseorang itu lahir kita mendata seseorang, tetapi dia itu lahir pada tahun 2021 misalnya atau pada tahun 2025, padahal kita belum ada di tahun itu gitu kan. Ini artinya boleh tetapi tidak valid begitu. Nah, maka untuk kasus-kasus yang seperti itu kita harus membatasi pengisian tanggal lahir ini. Tidak boleh secara sembarangan diisi dari luar, gitu. Tidak boleh data langsung disimpan ke sini, tetapi bisa melalui sebuah setter. Oke, Anda lihat ini ada set di sini, kemudian kita tulis tanggal lahir begini. Ini berarti nanti kita akan mengisi ke keyword yang ada di sini. Maksud saya kita akan mengisi ke properti yang ada di sini. Oke, sebelum lanjut saya ingin melihatkan bahwa sekarang di depannya tanggal lahir saya beri tanda underscore. Ini bukan aturan dari TypeScript ya sebetulnya. Kalau kita hilangkan underscore-nya dia konflik karena di sini tanggal lahir dan di sini juga tanggal lahir dianggap sama begitu ya. Untuk membedakannya kita berikan tanda underscore begini. Nah, kenapa underscore yang dipilih? Kenapa tidak pakai yang lain begitu ya? Ini menjadi perjanjian tidak tertulis sebetulnya di kalangan programming bahwa private property yang memiliki setter dan getter itu di depannya diberi tanda underscore. Nanti di beberapa bahasa pemrograman yang lain bahkan ada yang mengatur underscore itu adalah private gitu ya, seperti di bahasa pemrograman Dart. Oke. Kembali lagi ke konsep tentang setter. Anda lihat tanggal lahir itu private, jadi tidak bisa kita isi ke sini, tapi kita bisa mengisinya lihat begini. Lihat. Jadi dia tidak langsung diisi, tapi akan istilahnya akan divalidasi dulu. Tadi saya sudah bilang bahwa setter dan getter itu enkapsulasi itu bisa untuk validasi dan juga filterisasi. Nah, di sini untuk validasi. Kenapa disebut validasi? Jadi begini, kalau ada tanggal yang dimasukkan dianggap sebagai tanggal lahir, kita akan cek dulu. Kalau tanggalnya tidak valid, ya kita harus buat dia jadi valid. Katakan kalau data yang diisikan salah gitu, tanggal yang diisikan salah, maka kita set tanggal lahirnya jadi tanggal lahir default 1 Januari 1970. Nggak tahu dah, sudah tua begitu ya. Bagaimana kita cek valid dan tidak valid? Kalau dalam contoh ini kita anggap kalau tanggal lahir yang dimasukkan itu kurang dari tanggal sekarang, artinya sebelum tanggal ini, ya kita anggap valid. Karena mungkin dia memang lahir. Tapi kalau tanggal masuknya yang dimasukkan setelah tanggal ini itu kan tidak valid gitu ya. Kok kita bisa tahu dia akan lahir tanggal setelah hari ini? Apakah dia seorang peramal? Apakah dia bisa melihat masa depan? Gitu. Nah, jadi nanti kalau kita sembarangan mengisi ke sini, jangan khawatir salah karena di sini sudah ada yang memvalidasi dan sudah ada yang membetulkan. Oke, prinsipnya sama aja ya. Masukkan tanggal, nanti dicek. Nah, kalau benar maka tanggal lahir yang ada di sini ya nilai this underscore tanggal lahir akan diisi oleh tanggal lahir yang dibuat di sini. Gitu. Oke. Nah, dengan cara seperti ini juga kita menentukan date-nya tidak perlu dari luar lagi, tapi cukup dari dalam ini. Yang kita masukkan hanyalah tanggal dalam bentuk string aja, gitu. Tanggal 2020 strip, bulan strip, tanggal seperti itu. Oke, nanti aja contohnya. Kemudian ini kan setter ya. Kalau yang getter begini. Nah, yang getter seperti ini. Karena dia untuk mengambil nilai, maka dia wajib ada return gitu ya.
Nah, Anda tahu kalau tanggal lahir tadi karena dia tipenya adalah date, maka formatnya adalah tahun strip bulan dalam angka strip tanggal. Nah, padahal kalau kita meminta data tanggal lahir, kita tidak butuh yang format seperti itu kan. Yang kita butuhkan adalah format tanggal, kemudian nama bulan, bukan angkanya, lalu tahun. Nah, Getter bisa memfilter itu. Oke. Bisa kita memanfaatkan Getter sebagai filterisasi. Jadi untuk mendapatkan tanggal lahir, kita ambil tanggalnya, kita ambil bulannya tapi dari nama, kemudian kita ambil dengan tahun. Model formatnya seperti yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu ya contoh dari setter maupun getter. Nah, ini contoh penggunaannya. Sekarang kita menentukan tanggal lahirnya, itu ya seperti kita seolah-olah tanggal lahir ini adalah sebuah properti yang sifatnya public. Padahal ini kita tidak mengisi ke dalam properti ya. Ini kita mengisi ke dalam setter. Ini adalah contoh penggunaan dari setter. Nah, ini seolah-olah kita langsung mengakses properti tanggal lahir yang sifatnya public. Padahal kita tahu tadi tanggal lahir sifatnya adalah private di sana. Nah, ini sebetulnya kita tidak mengakses properti, tapi kita mengakses sebuah getter, begitu ya. Yang kita akses di sini adalah sebuah getter. Oke, ini adalah contoh penggunaan dari setter dan getter. Dan sebagai tambahan informasi bagi Anda, konsep setter dan getter di JavaScript itu baru disupport pada ECMAScript 5, gitu ya, atau ES5. Sebelum ES5, kita tidak mengenal keyword setter dan juga keyword getter di sana. Tapi kita menggunakan konsep public method. Jadi kita membuat metode yang memang fungsinya untuk mengeset nilai properti yang sifatnya private atau protected tadi. Dan kita buat metode yang sifatnya untuk membaca dari properti yang protected atau private tadi. Tapi itu metode, bukan setter, bukan getter. Oke. Nah, sehingga nanti begini, kalau Anda ingin menggunakan setter dan getter, Anda perlu menargetkan kompilasi dari TypeScript tadi ke versi ES5, paling kecil ES5. Atau kalau sekarang kita bisa pakai ES6, ECMAScript 6. Jadi nanti tidak lagi TSC terus nama filenya begini ya, tapi ada kode mint spasi ES6 spasi baru nama filenya. Nanti Anda akan bisa lihat perbedaannya. Oke, itu adalah implementasi di bahasa pemrograman dari OOP. Jadi ingat bahwa untuk enkapsulasi kita punya 3 modifier, public, protected, dan private. Kemudian untuk mengakses properti yang sifatnya protected atau private, kita bisa memanfaatkan setter dan getter. Oke. Terus bagaimana kalau contoh penerapan enkapsulasi di real case, seperti yang kemarin di kasus di aplikasi web kita tentang penjadwalan mata kuliah otomatis. Oke. Kalau kita buka lagi di deklarasi kelas kita yang tombol dan textbox kemarin, coba Anda perhatikan di sini mana yang beresiko, gitu ya. Apa yang mungkin menimbulkan resiko? Oke, lihat ini semua public karena kita tidak menentukan modifiernya, sehingga siapapun bisa mengubah nilai dari properti yang ada di sini. Oke. Nah, karena sifatnya public, maka dia ini bisa diakses sembarangan dari luar dan ada resiko nilainya tidak valid. Maksudnya contohnya begini. Saya buat sebuah objek dari textbox ya, namanya input nama, dan tipenya saya sebut secret. Kemarin kan tipenya itu bisa text, bisa number, bisa date, tapi sekarang saya sebut tipenya secret. Apakah tipe secret dikenali oleh HTML? Tidak. Artinya ini tidak valid, begitu ya. Tapi ini boleh dan tidak salah oleh program, ini dianggap benar karena memang tidak melanggar apapun, begitu. Sifatnya kan public. Oke. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentu kita harus menerapkan modifier seperti ini. Tipe yang tadi memiliki resiko untuk diubah secara sembarangan, sekarang kita private dia. Nah, tapi kita kan masih harus tetap bisa mengatur tipenya ya. Nah, maka kita tetapkan setter di sana. Contoh yang tombol. Setter ini akan memastikan bahwa tipe yang tersimpan itu hanyalah button atau submit atau reset saja. Kalau ada tipe yang lain yang diisikan secara sembarangan, maka dia nanti akan dikembalikan menjadi button. Begitu. Oke. Begitu juga untuk yang kelas textbox. Sama juga yang tipe kita private dan kita buatkan setternya.
Tidak selalu tipe ya, mungkin nanti ada properti lain yang menurut analisis Anda itu tidak boleh sembarangan diubah, maka berikan modifiernya di sana. Entah protected, entah private, tergantung kepada kebutuhan. Oke, baik, kalau Anda lihat yang di tombol tadi setternya private, sementara yang di text box setternya public. Kenapa demikian? Gitu ya. Mengapa ada setter yang private? Oke, sekali lagi kita ingat private itu hanya bisa diakses dari internal kelas itu sendiri, sementara public bisa diakses dari mana saja. Oke, ya, jadi kapan kita tentukan dia private, kapan kita tentukan dia public, atau kapan kita tentukan dia protected, itu tergantung pada batasan yang kita terapkan. Oke, yang di tombol button ini dia di kelas tombol ini dia sifatnya private setternya karena hanya internal kelasnya saja yang bisa menentukan tipe itu sendiri. Kita tidak menentukan tipe, tidak mengubah properti tipe dari luar kelas maupun dari kelas turunannya. Memang ada kelas turunannya kalau kita ingat kemarin, tapi dia menentukannya lewat konstruktor. Artinya konstruktor itu mengirimkan lagi ke kelas tombol. Karena kelas tombol lah yang mengatur propertinya, begitu ya. Nah, sementara yang public setter itu kita gunakan kalau nilai properti ini masih boleh diatur dari luar kelas, gitu. Atau kita lihat yang text box ini, mungkin nanti kita akan membuat sebuah text box. Kita akan membuat sebuah text box yang tipenya yang ada di sini, gitu ya. Yang belum kita buatkan kelas turunannya. Boleh saja, karena memang mungkin menurut analisis kita itu perlu dilakukan. Oke, jadi sekali lagi itu untuk enkapsulasi tujuannya adalah membatasi hak akses ke properti atau metode yang ada di dalam kelas, dan untuk bisa mengakses properti yang sifatnya protected ataupun private, kita bisa manfaatkan setter dan getter. Setter bisa kita gunakan sebagai validasi dari data yang masuk ke properti, dan getter bisa kita gunakan sebagai filterisasi untuk mendapatkan data sesuai dengan format yang kita inginkan. Dan demikian untuk materi mengenai enkapsulasi hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.